Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, hari ini saya akan menyampaikan materi pemeliharaan mesin kendaraan ringan dengan pokok bahasan sistem bahan bakar diesel untuk kelas 12 semester 6. Nah, untuk lebih jelasnya nanti silahkan kalian simak materi yang akan saya sampaikan di video berikut ini. Oke, pelajar Skapsa, marilah kita membahas materi tentang sistem bahan bakar diesel pada mata pelajaran PMKR atau pemeliharaan mesin kendaraan ringan kelas 12 semester 6. Sebelum membahas lebih lanjut, maka kalian harus memahami dulu tujuan pembelajaran kali ini, yaitu satu, peserta didik harus memahami prinsip kerja bahan bakar diesel. Kemudian yang kedua, peserta didik harus memahami komponen-komponen tentang bahan bakar diesel. Yang ketiga, peserta didik harus memahami perawatan atau cara perawatan dan pemeliharaan bahan bakar diesel. Kemudian untuk informasi umum tentang diesel perlu saya sampaikan di sini bahwa secara konstruksi untuk mesin diesel dan mesin bensin tidak jauh berbeda. Nah, di sini meskipun gambarnya agak sedikit kurang jelas, tapi dari poin-poin atau komponen-komponen bisa kalian lihat. Di sini ada intake manifold. Intake manifold adalah saluran masuk atau saluran masuk ke ruang bakar. Maka di mesin bensin juga ada. Kemudian saluran keluarnya adalah exhaust manifold. Nah, kemudian di sini juga dilengkapi dengan silinder liner atau tempat bergeraknya piston atau torak. Nah, di sini juga ada poros engkol, di mana mesin bensin juga mempunyai atau memiliki. Kemudian torak. Secara umum mesin bensin dan mesin diesel juga sama-sama memiliki. Nah, begitu juga untuk connecting rod atau stang shaker yang menghubungkan antara piston atau torak dengan poros engkol. Kemudian poros nok atau kamsap sama. Mekanisme katup juga sama antara mesin bensin dengan mesin diesel. Secara umum untuk mesin diesel dan mesin bensin sama-sama memiliki komponen-komponen tersebut. Nah, kenapa di awal tadi saya sampaikan bahwa materi ini adalah sistem bahan bakar diesel, karena yang membedakan bukan konstruksinya melainkan prinsip kerjanya. Di sini untuk sistem bahan bakar bensin dan sistem bahan bakar diesel itu memang sedikit berbeda. Untuk konstruksinya hampir sama. Ya, di sini perlu saya sampaikan sedikit perbedaan untuk informasi tentang mesin diesel. Ada tambahan injection nozzle atau nozzle penyemprot pengabut solar atau bahan bakar ke dalam ruang bakar. Kemudian pre-combustion chamber atau ruang bakar tambahan. Glow plug atau busi pemanas, bukan busi pijar atau hanya busi pemanas, dipakai apabila mesin diesel dalam keadaan masih dingin, semalam belum dipakai, kemudian pagi hari mau dihidupkan, maka glow plug tersebut digunakan untuk memanaskan ruangan. Kalau spark plug untuk mesin bensin itu berfungsi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar.
Tapi kalau glow plug di sini hanya menghangatkan ruangan. Apabila mesin atau ruang bakarnya mesin diesel ini sudah panas, maka glow plug tidak difungsikan lagi. Nah, beda dengan spark plug yang ada di mesin bensin. Nah, dia selalu membakar atau berfungsi untuk membakar setiap campuran, yaitu pada saat akhir langkah kompresi, campuran dari udara dan bahan bakar. Sehingga spark plug akan selalu menyala atau membakar setiap akhir langkah kompresi pada mesin bensin. Tapi kalau glow plug mesin diesel hanya digunakan pada saat menghangatkan ruangan, belum untuk menghidupkan mesin. Itu tambahan sedikit tentang mesin diesel. Nah, untuk selanjutnya, perbedaan antara mesin bensin dan mesin diesel untuk cara kerjanya sama-sama memiliki langkah hisap, langkah kompresi, langkah pembakaran, dan langkah buang. Akan tetapi perbedaannya, pada mesin bensin, pada saat langkah hisap, untuk mesin bensin yang dihisap adalah campuran udara dan bahan bakar. Di sini disebutkan bahan bakarnya adalah bensin, yang mungkin di dalamnya ada premium, pertalite, dan yang lain sebagainya. Cara atau proses masuknya yaitu pada saat piston bergerak dari atas ke bawah, bersamaan dengan itu katup isapnya membuka, maka udara masuk dari luar melalui filter udara. Bersamaan dengan itu bahan bakar disemprotkan, sehingga campuran antara udara dan bahan bakar pada saat langkah hisap langsung dimasukkan ke ruang bakar. Itu mesin bensin. Sedangkan mesin diesel pada saat langkah hisap, yang dihisap hanya udara saja pada saat piston bergerak dari atas ke bawah. Bersamaan dengan itu katup isapnya membuka, maka udara dari luar melalui filter harus disaring dulu, sehingga yang masuk betul-betul udara bersih. Dan bahan bakar belum disemprotkan atau belum diikutkan masuk ke ruang bakar. Jadi hanya udara yang masuk ke ruang bakar karena dihisap oleh piston melalui katup isap. Kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah kompresi. Pada saat pada saat langkah kompresi untuk mesin bensin, piston yang pada saat langkah hisap tadi menghisap udara dan bahan bakar, nah pada saat langkah kompresi maka udara dan bahan bakar tersebut kemudian dikompresi, yaitu piston bergerak dari bawah ke atas, di mana kedua katup dalam keadaan menutup rapat, sehingga terjadi pemampatan atau penekanan campuran antara udara dan bahan bakar, dikompresi, ditekan terus sampai mendekati titik mati atas atau akhir langkah kompresi. Tapi sebelum ke titik mati atas, nanti sekitar 8 derajat busi nyala, atau 8 derajat putaran poros engkol pada posisi 0. Sebelum posisi 0, busi nyala untuk membakar campuran udara dan bahan bakar yang sudah ditekan atau dikompresi tadi. Nah, itu untuk motor bensin. Sedangkan untuk motor diesel pada saat langkah kompresi, maka piston sama seperti motor bensin, yaitu mengkompresi, bergerak dari bawah ke atas, kedua katup dalam keadaan menutup rapat. Akan tetapi yang dikompresi hanya udara saja. Jadi tidak ada bahan bakarnya, belum ada bahan bakarnya. Jadi udara tersebut dikompresi. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa ruang bakar untuk motor diesel atau mesin diesel itu minim sekali atau kecil sekali, sangat kecil sekali. Hampir tidak ada ruang bakar khusus. Kalau mesin bensin ruang bakarnya luas, kalau mesin diesel ruang bakarnya sempit.
Karena apa? Permukaan piston dengan cylinder head itu ada celah hanya tidak ada 1 mili, sehingga itulah yang digunakan untuk ruang bakar. Nah, karena ruang bakar yang sangat sempit sekali, maka udara yang dikompresi tadi akhirnya mengalami kenaikan tekanan dan temperatur. Nah, temperatur yang dihasilkan pada saat udara yang dikompresi tadi, panasnya mampu membakar solar atau melebihi titik bakarnya solar. Jadi diharapkan udara yang dikompresi di mesin diesel tadi harus menghasilkan suhu yang bisa untuk membakar solar. Itu adalah langkah kompresi. Kemudian dilanjutkan langkah pembakaran untuk mesin bensin. Pada saat menjelang akhir langkah kompresi tadi, maka campuran udara dan bahan bakar yang dikompresi tadi akhirnya dibakar dengan percikan bunga api dari busi atau spark plug ya. Nah, terjadilah ledakan atau langkah usaha. Nah, kalau di mesin diesel, udara yang dikompresi tadi pada menjelang akhir langkah kompresi, nah saat sekian derajat, sekitar 5 derajat putaran Porsengkol menjelang titik 0, menjelang TMA, maka bahan bakar solar disemprotkan melalui nozzle atau injektor ke ruang bakar, di mana ruang bakar tadi sudah ada udara panas sekali hasil dari udara yang dikompresi. Nah, bahan bakar solar yang disemprotkan secara tiba-tiba di ruang bakar sekian derajat, 5 derajat sebelum TMA, maka bahan bakar yang disemprotkan tadi tiba-tiba meledak karena terbakar oleh panas dari udara yang dikompresi tadi. Sehingga resmi bahwa yang membakar solar atau membakar bahan bakar di mesin diesel bukan api, melainkan panas udara yang dikompresi. Nah, itu perbedaan antara mesin bensin dan mesin diesel pada langkah pembakaran. Kemudian untuk langkah buangnya sama, yaitu pada saat selesai pembakaran, kemudian langkah usaha, yaitu usahanya adalah terjadi ledakan sehingga piston akan tertekan ledakan tadi, terdorong untuk memutar poros engkol. Nah, ini dikatakan langkah usaha. Nah, kemudian dilanjutkan dengan langkah buang, yaitu pada saat piston dari bawah setelah melakukan langkah usaha tadi, kemudian kembali bergerak ke atas, bersamaan dengan itu katup buang membuka. Baik mesin bensin maupun mesin diesel sama-sama membuang gas buang, di mana gas buangnya sama, yaitu CO2, karbon dioksida, tapi sisa pembakaran. Jadi gas pembakaran itu terpaksa dibuang. Untuk panas yang lain digunakan untuk tenaga. Nah, begitu. Jadi perbedaannya yaitu pada saat langkah isap, langkah kompresi, langkah pembakaran dilanjutkan dengan usaha. Kemudian kesamaannya yaitu pada langkah buang. Nah, outputnya pun, power outputnya juga sama. Sehingga langkah buang ini baik mesin bensin dan mesin diesel sama-sama sisa pembakaran, di mana yang dibakar adalah campuran bahan bakar dan udara. Meskipun mesin diesel tadi bahan bakarnya disemprotkan belakangan, tapi akhirnya juga terjadi pembakaran antara udara, bahan bakar, dan panas. Kalau di mesin bensin, udara, bahan bakar, dan percikan api. Ya, perlu kalian ketahui atau perlu diingat kembali yang pernah disampaikan dulu, bahwa untuk mendapatkan pembakaran itu harus ada 3 unsur, yaitu udara,
bahan bakar dan panas. Nah, panas di sini bisa panas, bisa api. Ya, begitulah perbedaan pembakaran atau proses dari langkah hisap sampai ke langkah buang antara mesin bensin dan mesin diesel, di mana konstruksinya sama tapi proses cara kerjanya yang sedikit berbeda. Yang mesin bensin dibakar menggunakan api busi, tapi kalau mesin diesel yang membakar solar adalah udara yang dikompresi itu sendiri. Perbedaannya sehingga mesin diesel tidak membutuhkan pengapian elektronik. Kemudian penyemprotan bahan bakarnya pun juga lebih hemat karena tidak boleh ada kebocoran di sistem bahan bakarnya, sehingga untuk bahan bakar mesin diesel itu lebih irit kalau boleh dibandingkan dengan cc 2000 mesin bensin. Itu 1 liter bensin itu digunakan untuk perjalanan sekitar tidak sampai 20 km, hanya sekitar 12, 13, 14. Tapi kalau mesin diesel 1 liter solar itu bisa mencapai perjalanan sekitar 20 km, bahkan bisa lebih. Jadi perbedaannya di situ. Untuk mesin diesel di mana kapasitas ruang bakarnya adalah atau cc-nya sekitar 2400 bisa mencapai 1 liter solar untuk 20 km. Motor bensin yang hanya 2000 cc tidak bisa mencapai 18 km, paling tidak hanya sekitar 14 dan 15 km saja 1 liter bensin. Sehingga bisa disimpulkan bahwa mesin diesel lebih irit untuk pemakaian bahan bakarnya. Nah, apabila dikuruskan dengan nominal nilai solar, harga solar lebih murah apalagi sehingga untuk pemakaian sudah irit, harga solarnya murah sehingga pemakaian bahan bakarnya lebih irit untuk mesin diesel. Nah, untuk selanjutnya konstruksi dari mesin diesel ini perlu kalian lihat sedikit bahwa antara kepala piston dengan silinder head, kepala torak piston shaker dengan silinder head atau kepala silinder ini hampir tidak ada celah. Jadi berimpit sekali dan itu ada celah sedikit untuk ruang bakar, yaitu di bagian kepala piston. Nah, inilah yang menyebabkan udara yang dikompresi bisa mencapai panas, mampu membakar solar atau melebihi titik bakar solar. Nah, terus untuk konstruksi ruang bakarnya mesin diesel itu dibagi menjadi 2 tipe. Mesin diesel yang direct injection, jadi pembakaran langsung atau penginjeksian langsung di sini, yaitu ruang bakarnya berada di bagian kepala piston. Jadi langsung terbakar di bagian kepala piston, di mana injektornya akan menyemprotkan solar langsung pada bagian kepala piston. Di mana macam-macamnya ruang bakar, ada semi spherical, ada spherical, ada multi spherical. Tapi semuanya berada di bagian kepala piston atau disebut dengan direct injection atau injeksi langsung pada ruang bakar utama. Nah, untuk tipe yang kedua yaitu indirect injection, di mana ruang bakarnya tersebut di samping ada ruang bakar utama di bagian kepala piston, juga ada ruang bakar tambahan di bagian kepala silinder. Sehingga pada saat pembakaran awal terjadi di bagian kepala silinder ada ruang kecil,
nozzle penyemprot bahan bakar solar tadi menyemprotkan bahan bakarnya di ruang bakar tambahan tersebut. Setelah terjadi ledakan dilanjutkan ke ruang bakar utama di kepala piston. Sehingga untuk tipe indirect ini suara yang dihasilkan untuk knocking atau getaran pada mesin lebih halus, akan tetapi untuk konstan atau apa istilahnya respon untuk kecepatannya kalah dengan direct injection. Kalau indirect itu lembut, suaranya lebih halus, tapi untuk perlakuannya juga halus, tidak bisa kontan. Untuk yang direct itu lebih kontan karena ruang bakarnya hanya satu, hanya kelemahannya suara mesinnya lebih kasar. Nah, di sini ruang bakar tambahan, pre-combustion chamber. Nah, ini hanya dimiliki untuk mesin diesel yang indirect injection. Kemudian untuk pompa bahan bakarnya, pompa bahan bakar di sini sedikit berbeda dengan pompa bahan bakar yang ada di motor bensin, meskipun sama-sama injeksi. Untuk motor bensin, pompa injeksinya itu tidak memerlukan tekanan yang sangat tinggi sekali. Memang tekanannya memang harus tinggi, tapi tidak terlalu tinggi. Dibandingkan mesin diesel itu tekanannya memang harus tinggi sekali karena harus terjadi pengabutan di ruang bakar, di mana harapannya kabutan dari bahan bakar solar tadi itu harus mampu terbakar oleh udara yang panas. Nah, di sini pompa injeksi mesin diesel yang tipe inline di sini adalah pompanya satu silinder mempunyai satu pompa, sehingga kalau silindernya ada 4, di sini tersusun ada 4 pompa yang dirakit dalam satu unit. Jadi inline. Jadi ada 4 pompa yang dirakit dalam satu unit. Di dalamnya kalau dibongkar ada 4 pompa. Kalau silindernya 6 berarti ada 6 pompa. Nah, tipe yang lain untuk pompa injeksi diesel yaitu tipe distributor injection pump atau pompa injeksi yang berputar atau distributor, atau sering orang menyebut dengan istilah rotary pump. Nah, distributor ini pompanya satu tapi untuk melayani sekian jumlah silinder. Kalau silindernya ada 4, pompanya tetap satu, tapi dia melayani 4 silinder. Kalau silindernya ada 6, pompanya satu, tetap akan melayani 6 silinder. Sehingga pompa tersebut harus bekerja sebanyak 6 kali pemompaan setiap satu putaran poros engkol. Tapi kalau inline, satu pompa 1 kali penyemprotan setiap satu putaran poros engkol. Itu perbedaannya. Nah, di sini perlu saya ulas sedikit lagi kenapa pompa injeksi pada mesin diesel itu tekanannya harus tinggi, karena yang dibakar adalah solar, di mana titik bakar solar itu lebih tinggi daripada titik bakar bahan bakar bensin. Kalau bensin mudah terbakar, kalau solar sulit terbakar. Tapi udara pada mesin diesel itu diharapkan yang dikompresi harus mampu membakar solar. Sudah solarnya sulit dibakar, tapi udara diharapkan harus mempunyai panas yang tinggi yang mampu untuk membakar solar. Ini adalah tipe-tipe injection pump untuk mesin diesel. Ada yang inline, ada yang distributor atau rotary. Nah, berikutnya di sini
hanya skema cara kerja dari distributor injection pump atau yang rotary pump. Di sini mulai dari tangki, hampir sama tangki untuk mesin diesel dengan mesin bensin. Nah, berbeda pada pompa injeksinya saja. Nah, untuk penyemprotan bahan bakarnya, kalau mesin bensin itu disemprotkan pada awal langkah isap. Tapi kalau mesin diesel disemprotkan bahan bakarnya pada akhir langkah kompresi. Jadi selisih 1 putaran porosengkol. Kalau mesin injeksi mesin bensin itu penyemprotan bahan bakarnya di awal langkah isap bersamaan dengan masuknya udara. Kalau injeksinya mesin diesel yaitu disemprotkan pada akhir langkah kompresi apabila udara sudah siap panas atau akhir langkah kompresi. Nah, itu bedanya injeksi motor bensin dan injeksi motor diesel. Kemudian untuk fuel filter atau filter bahan bakarnya pun agak sedikit berbeda antara mesin bensin dengan mesin diesel. Kalau mesin diesel di sini lebih rumit karena dilengkapi dengan priming pump. Priming pump di sini adalah pompa manual yang digunakan apabila terjadi kekosongan bahan bakar pada pompa injeksi. Itu biasanya dialami pada saat kehabisan bahan bakar, sehingga orang Jawa mengistilahkan dengan masuk angin atau kemasukan udara yang tidak diharapkan, sehingga pompa injeksi tidak mampu bekerja memompa bahan bakar. Maka terpaksa kita harus menggunakan priming pump, yaitu pompa manual untuk membuang udara palsu yang ada di sistem bahan bakar solar atau bahan bakar diesel. Kemudian filter sama dengan yang ada di motor bensin. Nah, yang ketiga adalah water sedimeter. Water sedimeter di sini hanya dimiliki oleh motor bensin, motor diesel. Kalau motor bensin tidak ada. Apabila motor bensin itu kehabisan bensin, kemasukan udara pun dia akan tetap masih mampu untuk membuang udara palsu sendiri. Tapi kalau motor diesel harus dibantu dengan priming pump. Di samping itu sistem bahan bakarnya tidak boleh terjadi kebocoran. Kalau di mesin bensin ada kebocoran tidak ada masalah, tetap mesin masih bisa hidup. Tapi kalau mesin diesel apabila terjadi kebocoran di sistem bahan bakarnya, mulai dari pompa injeksi sampai ke nozzle kok ada kebocoran, maka mesin sudah bisa dipastikan tidak bisa hidup. Apalagi apabila di dalam solar ada sedikit air, maka diesel sulit untuk dihidupkan. Untuk itu filternya bahan bakar solar atau bahan bakar diesel itu dilengkapi dengan water sedimeter. Water sedimeter adalah filter ini berfungsi untuk memisahkan bahan bakar solar dari air atau uap air. Uap air kan sering terjadi apabila malam hari terjadi pengembunan di ruang tangki atau ruang-ruang bakar yang lain, ruang bahan bakar yang lain. Nah, pengembunan tadi akan jatuh menetes sebagai butiran air. Lah, butiran air ini nanti yang akan mengganggu jalannya solar atau bahan bakar. Untuk itu di filter harus dipisahkan, yaitu dengan komponen yang ada di dalam filter yang namanya water sedimeter. Apabila di dalam solar terdapat butiran air atau uap air, maka uap air tersebut harus dipisahkan. Sebetulnya tidak sulit untuk memisahkan air dengan bahan bakar, karena air dan bahan bakar tidak akan bisa menyatu, maka akan mudah sekali dipisahkan. Di mana air apabila di dalam ruang bakar, di dalam bahan bakar atau dengan minyak, air sudah pasti akan berada di bawah.
sehingga di bagian bawah filter di sini dilengkapi dengan water centimeter, di mana ada keran yang digunakan untuk membuang air. Jadi air selalu berada di bawah bahan bakar. Jadi mudah sekali untuk memisahkan dan membuangnya. Nah, begitu anak-anakku. Selanjutnya di sini ada nozzle sebagai penyemprot yang ada di ruang bakar. Nozzle yang ada di motor bensin sebetulnya tidak ada perbedaan, semuanya bisa mengabutkan, hanya tekanannya yang berbeda antara mesin bensin dengan mesin diesel. Jadi tekanannya lebih tinggi mesin diesel atau mesin solar, karena sekali lagi pembakarannya menggunakan udara panas, bukan percikan api busi, sehingga nozzle-nya pun sedikit berbeda, tekanannya akan jauh lebih tinggi nozzle yang ada di motor solar atau motor diesel. Bagian-bagiannya sebetulnya sama saja, tapi yang diperlihatkan di gambar sini adalah motor diesel konvensional yang belum menggunakan electric injection. Kalau yang sudah diesel common rail berarti pembukaan katup yang ada di nozzle-nya sudah menggunakan elektronik. Nah, di sini masih menggunakan pembukaan tekanan, jadi konvensional. Ada pressure spring atau pegas tekan, kemudian nozzle needle jarumnya, kemudian nozzle body rumah jarumnya, kemudian adjusting sim atau sim untuk pengatur tekanan. Bagian ini menerima bahan bakar dari tekanan tinggi dan menginjeksikan ke ruang bakar. Kalau ruang bakarnya langsung berarti ya langsung ke ruang bakar utama di kepala piston. Kalau ruang bakarnya yang indirect berarti ya di kepala silinder. Nah, kemudian untuk selanjutnya preheating di sini adalah untuk memanaskan udara. Pada saat langkah hisap itu diharapkan udara sudah hangat atau sudah berkurang kelembapannya, sehingga mudah sekali apabila dikompresi dia akan mencapai suhu yang mampu untuk membakar solar. Maka sistem ini pemanas diperlukan untuk memanaskan udara agar mencapai titik bakar solar. Ada dua cara memanaskan ruang bakar, yaitu satu, memanaskan langsung ruang bakar dengan menggunakan glow plug. Kemudian cara yang kedua adalah memanaskan udara yang mau dimasukkan ke ruang bakar yang menggunakan preheating system. Nah, itulah sedikit informasi yang saya sampaikan untuk mesin diesel. Nanti untuk lebih jelasnya anak-anakku bisa mencari materi di YouTube ataupun di internet untuk bisa melengkapi tugas-tugasnya, di mana tugas kalian adalah merangkum materi yang sudah saya sampaikan ini tentang sistem bahan bakar diesel. Nah, apabila ingin tambahan silakan nanti mencari materi-materi yang ada di internet. Nah, kemudian dikerjakan di kertas folio, terus pengumpulannya melalui Google Classroom. Begitu anak-anakku, nanti tugas kalian saya tunggu di Google Classroom untuk dilakukan penilaian. Dan selanjutnya saya hanya bisa menyampaikan mudah-mudahan kita selalu dilindungi, diberi kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan virus ini segera berakhir atau pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa secepatnya melakukan tatap muka. Terima kasih anak-anakku, silahkan bekerja, semangat. Salam Skapsa bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar Skapsa, demikian tadi materi hari ini tentang sistem bahan bakar diesel, yaitu untuk mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan.
Untuk pelajaran yang berikutnya nanti silahkan kalian simak video-video yang selanjutnya. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini, dan share jika menurut kalian video tersebut berguna untuk orang lain. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya atau informasi yang berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Skapsa Bisa, Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.